Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Risa Febianti Silas Eshut. Saya peserta Latsar CPNS Pemprov Sulbar tahun 2022, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 2. Pada hari ini saya akan membahas mengenai akuntabilitas. Yang pertama adalah pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik yaitu yang pertama, memiliki kemampuan dalam mengambil pilihan yang tepat dan benar apabila terjadi konflik kepentingan. Yang kedua, memiliki pemahaman dan mampu untuk mencegah dan menghindari PNS yang terlibat dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara adil dan sama, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelayanan publik. Yang keempat, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aspek-aspek akuntabilitas. Aspek akuntabilitas terdiri dari yang pertama, hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Selanjutnya, berorientasi pada hasil, di mana perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan, di mana laporan yang dimaksud adalah laporan kinerja atau individu atau kontrak kerja atau institusi. Yang keempat, memerlukan konsekuensi, yaitu berupa penghargaan atau sanksi. Dan yang kelima, memperbaiki kinerja, di mana memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional untuk menjaga korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas. Selanjutnya yaitu tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas dibagi menjadi yang pertama, akuntabilitas stakeholder, yang kedua, akuntabilitas organisasi, selanjutnya akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan yang terakhir adalah akuntabilitas personal. Dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia yaitu yang pertama, perencanaan strategis yang terdiri dari RPJP, RPJM, RKP, Renstra atau SKP. Yang kedua adalah kontrak kinerja, dan yang ketiga adalah laporan kinerja atau LAKIP. Satu lingkungan kerja dapat disebut akuntabel apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, 8, kejelasan, dan yang kesembilan adalah konsistensi. Agar menjadi PNS yang akuntabel, maka kita memerlukan yang pertama, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Yang ketiga, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Dan yang keenam, mengambil keputusan yang akuntabel. Demikian hasil pemaparan materi saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.